terkenang selama hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. Di tempat duduk. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Semangat semua ya. Semangat. Semua. Alhamdulillah. Hari ini hadir semua. Mbak Ani Setianingsih. Bahagia Bu. Bahagia. Waktu pagi bahagia. Alasannya apa? Belajar di rumah. Kalau ketemu dia tidur. Mbak Ana Tiana. Bahagia. Kenapa bahagianya? Bisa membaca novel. Ya Allah, hobi membaca novel. Makanya pindah di rumah Mbak ya. Mbak Ani kok tuh nanti Sedih, Bu. Kenapa? Teman-teman. tidak bertemu teman-teman. Emang kalau bertemu teman-teman ngapain? Bermain. Main bareng, main toh? Atau ketemu ayam? Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Peluang dan tantangan. Tapi hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu adalah peluang dan tantangan di era pandemi. Musibah. Ya Allah, oke sebentar. Ada yang mengatakan musibah. Bentar. Sebelum kita ke era pandemi, coba kita lihat dulu kenapa sih diajarkan sama Bu Yeti? Nah, nih. Peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila di era pandemi. Oke, saya ulangi. Bu, kan sudah berlalu, Bu. Oke, justru karena sudah berlalu, nah kita melihat apa saja kenapa harus diajarkan. Karena di sini tentunya dalam pembelajaran di era pandemi itu kemarin yang sudah kita alami itu memiliki tujuan. Tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, ya. Jadi melalui pembelajaran atau melalui model pembelajaran PBL, peserta didik bisa menganalisis peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila di era pandemi berkat kecanggihan teknologi informasi dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui model pembelajaran PBL dan diskusi, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai peluang atau tantangan di era pandemik berkat kecanggihan teknologi informasi dengan tepat. Sekarang kalau kalian sudah tahu tujuan pembelajarannya ini, ya, dan kalian ketahui kemarin yang sudah kalian alami, pandemi itu apa aslinya? Pandemi itu apa tadi? Hah? Musibahkah? Pandemi COVID-19 ini ya kemarin. Ada yang tahu nggak pandemi? Azab. Mbak Isa mengatakan pandemi itu azab, Mbak. Kalau azab, oke, ini bismillah kita tahu semua ya. Kalau kita kembali ke sila pertama, ya, mengatakan itu azab. Kita mungkin di sini pada sisi semua umat Islam. Kita tahu di sila pertama yang Mbak Isa. Kalau berdasarkan istilah pertama, berdasarkan dalam tatanan atau dalam ajaran agama Islam, kalau azab itu adalah suatu siksa. Tapi kalau
kita secara umum ini adalah sebagai pengingat kita sebagai manusia untuk selalu berkata benar. Sudah dari tujuan pembelajaran sudah, terus kalian juga sudah sedikit banyak sudah tahu apa itu pandemi. Kita masuk ke materi, oke? Nah ini tadi yang masih belum tahu apa sih pandemi, yang masih secara umum kalian mengatakan musibah, azab, ujian. Nah ini di sini kita lihat apa sih pengertian pandemi COVID-19 itu. Nah di sini pengertian COVID-19 dikeluarkan oleh kalau menurut WHO ya pada tanggal 11 Maret 2020 ya. Itu adalah penyakit menular seluruh dunia. Di sini juga bahwa WHO menegaskan pandemik bukan istilah sembarangan yang bisa digunakan begitu saja, bahwa istilah tersebut dikeluarkan karena melihat kondisi virus corona yang mewabah di berbagai negara. Jadi nggak cuma Indonesia, tetangga sebelah kita, ya kan, negara lain. Nah, kita hari ini ketemu lagi sama Presiden Jokowi. Kalau kemarin kita diberikan apa? Motivasi. Hari ini Presiden Jokowi di sini membahas, tentunya karena yang kita bahas adalah COVID, di sini mempertegas tentang COVID. Jadi Presiden Joko Widodo memperpanjang status COVID pandemi. Ya, pandemi COVID-19 sebagai pandemi. Keputusan ini ditetapkan dan ditandatangani oleh Jokowi lewat Kepres nomor 24 tahun 2021. Oke, coba kita lihat video ini. Dengan ibu siapapun namanya? Ibu Arfani. Ibu Arfani. Asli mana Bu? Magetan. Oh, asli Magetan. Ya. Berarti di sini merantau ya Bu? Ya. Merantau. Oh, sudah berkeluarga Bu? Sudah. Dari segi pendapatannya menurun atau stabil? Menurun banyak. Pom bensin itu biasanya itu 40 liter tuh habis, jam 5, jam 6 habis. Kalau sekarang Bu? Sekarang 40 liter ambil satu. Selanjutnya silakan kita membentuk kelompok yang sudah ibu tentukan kemarin. Kita melaksanakan diskusi bagaimana sih menghadapi era pandemi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kita sambut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan tugas dari Bu Yeti tentang peluang dan tantangan di era pandemi. Baik, di sini saya akan membacakan jawaban-jawaban dari lembaga yang telah diberikan Bu Yeti tadi. Pertanyaannya, dari gambar di atas apa saja yang menjadi tantangan sekaligus peluang penerapan Pancasila di era pandemi? Jawaban dari kelompok kami,
Hasil diskusi kelompok kami adalah tantangannya. 1. Tempat IBD digunakan dengan minim orang untuk mengurangi penularan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Kelompok 4. Oke, silakan. Perwakilan dari kelompok 3 perkenalkan dulu, Mbak. Perkenalkan, nama saya Nimatul Husna, perwakilan dari kelompok 3. Saya di sini akan menanyakan bagaimanakah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era pandemi. Terima kasih. Cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masa pandemi yang menurut saya yang telah kami diskusikan bisa juga dari kita saling mengingatkan kepada teman-teman, saudara, ataupun tetangga, ataupun orang lain dengan membuat konten yang positif yang saling mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Cukup? Cukup. Yakin? Yakin. Oke, silakan ditutup, Mbak. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada pertanyaan lagi? Tidak? Kalau tidak, ini saya kasih untuk refleksi diri, nggih. Ada lembar kerja peserta didik. Jadi setiap individu dari apa yang sudah kalian lakukan hari ini, mulai materi, nggih, materi yang kalian diskusikan, kalian isi di sini. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi, diurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya cangcurupan. Rasa sayang sayangi. Lihat dari jauh, rasa sayang sayangi. Rasa sayang sayangi. Lihat dari jauh, rasa sayang sayangi. Oke, untuk hari ini, pembelajaran hari ini, apa yang bisa kalian sampaikan? Tentang pandemi, apa tentang peluang dan apa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Bahwa pandemi itu adalah penyakit yang menular. Terus peluang penularannya apa saja tadi? Bisa menghasilkan lewat efek. Itu peluang. Tantangannya penghasilan menurun drastis. Hari ini kira-kira ini nggak cerita misalnya yang kamu sendiri juga cerita ini apa? Mas Jonathan bisa menjawab atau bagaimana? Tadi waktu diskusi atau bagaimana? Waktu diskusi. Opini dari teman-teman. Tentang tantangan dan peluang. Terus ada yang belum dipahami dari tantangan dan peluang hari ini untuk masalah pandemi yang sudah kita lalui bersama-sama? Tidak. Yakin? Oke, untuk pertemuan berikutnya insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang proyek gotong royong. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillah.